Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang saya cintai tentunya Bapak Bupati Luhut Timur harus berbelasan. Tadi beliau sudah sambutan awal menyampaikan kalau ibu bunda PAUD itu yang dia cintai, sehingga saya pun sebagai bunda PAUD harus mencintai Pak Bupati. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luhut Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat Touti bersama Bunda PAUD Kecamatan Touti. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Luhut Timur. Yang saya hormati seluruh kepala desa se-Kecamatan Touti yang sempat hadir pada kesempatan ini bersama bunda-bunda PAUD se-Kecamatan Touti. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Pendidikan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh orang tua murid yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan yang saya banggakan, saya cintai seluruh anak-anakku, siswa PAUD yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul adim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di awal sambutan saya tidak lupa mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sebenarnya saya sedikit agak agak grogi juga, karena di kesempatan ini ada Pak Bupati yang hadir. Di samping itu juga saya dibuat grogi dari anak-anakku sekalian dengan pantun yang disampaikan. Namun bukan menjadi halangan, tetapi ini menjadi penyemangat saya sesungguhnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk sedikit ke materi transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang terkait yang telah membantu sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Yang kedua, terima kasih kepada ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang begitu sabar menunggu kita, sekalipun kita sedikit agak terlambat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati sehingga kita bisa sedikit agak telat dari waktu yang sebenarnya kita sudah persiapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, program pemerintah saat ini adalah bagaimana mengajak kita ke dalam transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Apa yang dimaksudkan dengan transisi PAUD SD, dari PAUD ke SD yang menyenangkan? Maksudnya adalah program pembelajaran yang ada di TK ini masih akan dilanjutkan ke tingkat SD sampai dengan anak-anak kita kelas 2 di SD. Jadi ada hal yang tidak perlu kita khawatirkan ketika anak kita di sekolah PAUD itu belum bisa calestun, baca, tulis, dan menghitung. Itu yang menjadi program utama di dalam transisi PAUD yang menyenangkan. Selanjutnya juga bahwa anak-anak diharapkan ketika dari PAUD ke SD, mereka tidak merasa ada hal yang kurang atau ada hal yang salah. Kenapa? Karena anak-anak di PAUD atau di TK ini keseharian belajarnya itu dengan cara bermain.
Tetapi kalau di mana di SD biasanya anak-anak langsung masuk ke kelas, langsung diberi pembelajaran. Karena kenapa? Ada pemahaman kesalahan konsepsi antara orang tua juga termasuk guru-guru, baik yang ada di TK maupun yang ada di SD. Bahwasanya ketika tamat TK, maka anak-anak ini semua sudah harus pintar membaca, pintar menghitung, dan pintar menulis. Kalau di program yang namanya transisi PAUD ke SD, anak-anak TK tidak perlu harus bisa langsung membaca secara letterlate, begitu juga dengan menghitung, karena pembelajaran yang ada di TK ini akan dilanjutkan pada saat anak-anak masuk ke SD, dan diharapkan sampai dengan kelas 2 tetap anak-anak bisa dituntun untuk bisa membaca dan menulis termasuk menghitung. Sehingga program ini diharapkan utamanya ini kita masuk ke dalam program penerimaan siswa baru. Diharapkan para guru, para kepala sekolah tidak lagi mempersyaratkan anak-anak yang masuk SD itu harus ada tes tulis atau tes calistung. Ya, jadi anak-anak tidak perlu lagi ada yang sampai memasukkan anaknya les privat, karena katanya tidak bisa diterima kalau tidak bisa membaca. Sekarang ini tidak seperti itu. Yang diharapkan anak-anak ada 6 komponen sebenarnya yang diharapkan di bangku TK, belum termasuk calistung. Ya, karena saya tidak hafal, saya bacakan di apa yang 6 ini. Yang pertama yang harus disampaikan pada saat anak TK itu tuntunannya yang pertama adalah bagaimana mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini yang pertama. Anak-anak diajarkan bagaimana tuntunan agamanya, bagaimana dia bisa. Tadi kita sudah saksikan bersama, ada anak-anak yang bisa mengaji, ada anak-anak yang bisa baca doa, ada anak-anak yang sudah menerapkan sopan santun. Ini sebenarnya yang merupakan fondasi utama yang menjadi hal yang paling wajib di dalam sekolah PAUD ini. Selanjutnya, keterampilan sosial dan berbahasa. Ini juga menjadi harapan. Jadi memaknai terhadap belajar positif terkait ini adalah mereka senang bersekolah karena tidak ada tuntutan. Mereka sudah bisa memberi salam, bisa paham kalau misalnya ada sesuatu, minta permisi, mohon maaf, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang menjadi harapan. Selanjutnya yang keterampilan sosial bahasa. Ini tadi keterampilan sosial bahasa, sudah pandai mengucapkan minta tolong kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan, mohon maaf ketika dia melakukan kesalahan. Yang ketiga, kematangan emosi. Artinya anak-anak pada saat TK ini sudah diajarkan bagaimana budaya mengantri, bagaimana harus bisa sabar menunggu jam pelajaran, bagaimana misalnya ada sesuatu permainan yang harus secara bergantian kita gunakan, anak-anak gunakan, itu dia sudah diajarkan untuk bisa bersabar menunggu temannya. Itu namanya kematangan emosi. Selanjutnya tadi pemaknaan terhadap belajar positif. Ini mereka tidak ada tekanan pada saat diajak ke sekolah. Ada contoh, saya tidak usah sebutkan, anak-anak dibangunkan pagi, ayo nak bangun, ayo sekolah. Dia bilang, aku tidak mau sekolah, aku tidak bisa nulis, aku takut dimarahi mem. Ini sebenarnya yang patut kita hindari di dalam transisi belajar PAUD ke SD ini. Selanjutnya keterampilan motorik dan perawatan diri. Tadi ini kita sudah saksikan anak-anak bagaimana mereka bisa mengolah motoriknya, bisa menari, bisa bisa
bergerak dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan semua keterampilan motorik, termasuk yang bisa menyanyi juga barangkali. Lalu yang terakhir kematangan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, mampu menyimak dan menyampaikan gagasan sederhana. Contoh yang dimaksudkan ini tadi seperti anak-anak yang bisa menyanyi, bisa bisa menyampaikan pantun. Semua ini adalah hal-hal yang diharapkan dapat dipelajari di tingkat PAUD. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terkait ini juga yang paling utama adalah kolaborasi antara orang tua murid dengan guru, termasuk dinas pendidikan, bagaimana untuk bisa memantau kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah PAUD dan SD ini, karena seluruh guru TK harus bisa berkolaborasi bersama guru SD, utamanya yang masih mengajar di kelas 1 dan 2. Yang selanjutnya juga Bapak Ibu sebagai orang tua murid juga ini harus bisa memahami bahwa semua yang dilakukan di sekolah PAUD ini bukanlah suatu yang paling diharapkan adalah hasil dalam hal ini, tapi itu semua adalah merupakan proses pembelajaran. Lalu yang kami sangat harapkan juga sebagai Bunda PAUD tentunya, mari kita mengajak seluruh masyarakat yang ada khususnya di Kecamatan Towutu ini yang belum memasukkan anaknya ke sekolah PAUD, mari mengajak untuk memasukkan anaknya ke sekolah PAUD. Kenapa? Banyak hal yang sangat berbeda ketika anak kita masukkan ke sekolah PAUD dengan anak-anak yang tidak. Kami bisa menyaksikan anak-anak tadi bisa melakukan kegiatan apa saja yang diajarkan oleh gurunya, yang boleh jadi ini tidak bisa atau tidak sempat diajarkan oleh orang tuanya di rumah. Sehingga hal-hal untuk memasukkan anak ke sekolah PAUD ini adalah hal yang paling berharga dan hal yang paling utama kalau kita mau lihat anak kita ke depan bisa menjadi anak generasi emas sebagai penerus kita. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa mungkin hari ini belum kita lihat bagaimana hasil daripada anak-anak kita yang ada pada kesempatan ini, tetapi insya Allah 20 tahun ke depan kita bisa lihat anak-anak bisa berprestasi dan lain-lain sebagainya. Ini semua harus diawali dengan pendidikan dasar, diawali dengan di sekolah PAUD ini. Lalu yang terakhir saya menyampaikan turut berbahagia juga bersamaan dengan kebahagiaan orang tua kita pada saat anak-anak kita sudah selesaikan jenjang pendidikan awalnya atau jenjang pendidikan dasarnya di bangku PAUD. Namun bukan hanya itu, kolaborasi, sekali lagi saya ingatkan, kolaborasi antara orang tua dan guru ini sangat penting. Sehingga kita bisa memahami apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangan anak kita pada saat dia berada di luar rumah atau berada di sekolah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya ada yang materi yang sebenarnya ingin ditampilkan, tapi karena mungkin sesuatu dan lain hal sehingga materi ini tidak bisa ditampilkan. Hanya saya menyampaikan secara garis besar. Yang terakhir saya ingatkan Ki bahwa dalam rangka transisi PAUD ke SD ini ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, tidak ada lagi tes calistung pada saat anak-anak mau masuk sekolah, utamanya mau masuk SD. Ini perlu pemahaman antara guru TK dan guru SD, sehingga menjadi tugas dan kewajiban teman-teman kami dari Dinas Pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh kepala sekolah SD untuk tidak lagi melakukan tes calistung pada saat ingin menerima siswa baru untuk masuk ke bangku sekolah dasar. Yang kedua, anak-anak pada saat masuk SD tidak lagi langsung didudukkan ke dalam kelas, tapi bagaimana anak-anak anak-anak ini diajak untuk mengenali dulu lingkungannya.
sehingga mereka tidak merasa ada hal yang hilang. Karena dunia anak-anak dari PAUD itu bermain, lalu tiba-tiba masuk SD, di SD itu langsung duduk manis, ini. Jadi anak-anak masih diharapkan 2 minggu pertama diperkenalkan seluruh lingkungan yang ada di wilayah sekolahnya, termasuk guru-gurunya, sehingga mereka bisa menyatu terhadap teman-temannya, menyatu terhadap lingkungannya. Jadi boleh jadi dengan penerapan program ini tidak ada lagi orang tua murid yang anaknya masuk SD masih menongkrongi anaknya di depan pintu kelas, karena mereka sudah diajarkan untuk bersosialisasi, untuk berkolaborasi baik terhadap guru, sesama teman, dan termasuk lingkungan sekolahnya. Itu. Dan yang terakhir adalah para guru juga ini diharapkan untuk tidak ada klasifikasi antara anak yang kebetulan tidak bisa masuk TK lalu usianya sudah masuk SD. Pembelajaran ini perlu dipahami oleh para guru-guru SD sehingga tidak ada perbedaan terhadap anak-anak yang sudah duduk di PAUD dengan anak-anak yang kebetulan tidak sempat masuk ke PAUD lalu usianya sudah harus masuk SD. Ini saja mungkin sekilas yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Ke depan akan ada lagi sosialisasi yang lebih detail yang akan kita sampaikan baik oleh orang tua maupun terhadap guru-guru. Demikian, sebelum saya akhiri, saya juga tidak mau ketinggalan. Saya juga sebenarnya tidak mempersiapkan pantun, tapi saya juga mau berpantun. Bapak Ibu orang tua murid, mari mengajak anak-anak mencintai literasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bunda PAUD Luhut Timur yang telah menyampaikan materi yang luar biasa untuk kita semua. Dan selanjutnya adalah penandatangan